Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bro-Roman dan masih tetap di channel Bro-Roman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang rasa takut ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis selalu mengalami ketakutan gitu teman-teman, dan itu sering terjadi ya. Ketika ada sensasi sedikit kita mengalami ketakutan, ketika mau ngapa-ngapain kita mengalami ketakutan juga. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami hal tersebut, biar tidak bingung, biar tidak was-was, tidak gelisah gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tonton dulu videonya sampai habis gitu teman-teman ya. Jangan di skip biar kalian itu nanti mudah paham, mudah mengerti, dan ketika paham dan mengerti kalian bisa mudah menanganinya tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya katakan bisa dengan mudah, karena perlu kalian ketahui bahwa semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya itu adalah gangguan rumahan gitu teman-teman. Tetapi gangguan rumahan itu akan terasa besar karena kitanya salah berpikir, salah memprediksi gitu teman-teman ya, dikarenakan ada trauma juga gitu teman-teman ya. Yang namanya trauma pasti tubuh kita itu menjadi tambah sensitif. Jadi setiap ada yang terjadi dalam tubuh kita itu pasti kita itu akan terasa besar gitu teman-teman, dan pikirnya itu selalu berandai-andai ya. Takut ini menjadi hal-hal yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, iklan dulu bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share gitu teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sudah saya share. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sensasinya itu sangat banyak sekali teman-teman. Makanya orang-orang bilang itu asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar lebih jelas, biar lebih detail, makanya tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu selalu mengalami ketakutan gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan sensasi yang hadir itu selalu was-was ya. Diawali dengan was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Dan akhirnya kontannya, pikiran kita itu langsung secara kontan memikirkan tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Waduh ini jangan-jangan akan begini nih, waduh jangan-jangan ini akan menjadi lebih parah lagi nih gitu ya, waduh ini jangan-jangan mendekati kematian. Selalu saja seperti itu. Kenapa pikiran kita itu selalu mengarah-ngarah ke hal yang negatif teman-teman ya? Karena dipicu dengan trauma tersendiri. Kita itu ada trauma dengan yang namanya kematian, dengan yang namanya hal-hal bahaya teman-teman ya. Itu ya, jadi pahami saja ke sana. Kita itu ada trauma, hal-hal yang bahaya yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Jadi tubuh kita itu semakin sensitif, tubuh kita itu semakin waspada. Dari mulai badannya,
kemudian sampai pikirannya juga teman-teman, sampai perasaannya juga. Jadi hal yang sangat wajar ketika ada sensasi sedikit saja kita itu menjadi was-was dan gelisah karena ada trauma tersendiri. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sedang merasakan sensasi, ada cemas, ada was-was, sebetulnya itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman, karena tidak ada yang menginginkan hal-hal jelek terjadi. Semua orang juga sama seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi kewajaran ini akan semakin mengganggu kalau seandainya terus berulang teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ada sensasi dari lambung kita yang walaupun cuma sedikit kita menjadi cemas gitu ya teman-teman. Nah itu yang mengganggu gitu teman-teman. Padahal dulu sensasi dari lambung itu kalian juga mengalami ketika belum menyadari bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini atau asam lambung itu sedang terjadi pada kalian. Nah itu teman-teman, sebetulnya untuk asam lambung itu hanya gangguan biasa teman-teman ya. Nah sekarang menjadi luar biasa karena ada psikis yang terganggu, ada perasaan yang terganggu. Nah itu teman-teman ya, jadi kalian itu harus bisa menerima bahwa kalian itu sekarang perasaannya sedang terganggu. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian sudah menerima, sudah bisa menerima perasaan kalian sudah terganggu gitu teman-teman, pasti kalian akan berpikir secara logika gitu teman-teman. Karena untuk perasaan juga sepele gitu ya, perasaan takut ya harus dilawan dengan rasa berani teman-teman. Cuman di awal-awal untuk memberanikan diri itu agak sulit teman-teman, walaupun misalkan kita sudah paham gitu teman-teman ya, oh ini perasaan sedang terganggu nih, oh ini pikirannya sedang kumat nih gitu teman-teman ya. Tetapi ketika menyadari ke hal sana, ketika menyadari bahwa itu cuman permainan pikiran, kalau misalnya sensasi hadir semuanya terkalahkan teman-teman ya. Itu jujur ya, itu pengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu share video itu hampir setiap hari ya, biar mengingatkan sama teman-teman bahwa kalian itu sebetulnya tidak apa-apa, karena memang tidak apa-apa sih ya. Yang namanya gangguan perasaan itu gangguan sepele juga sih sebetulnya teman-teman ya. Rasa takut wajarnya nih, rasa takut ya harus dilawan dengan rasa berani teman-teman ya. Yang namanya keberanian itu butuh latihan, makanya temponya, durasinya itu agak lumayan alot juga gitu teman-teman. Kadang bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang setahun belum bisa menghilangkan rasa takutnya gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena yang namanya keberanian itu harus dilatih teman-teman ya. Berbeda dengan luka kita di luar, misalnya luka kita di dalam gitu teman-teman. Contoh kecilnya saja, kalau seandainya gangguannya di luar kayak macam kita kulitnya teriris dengan pisau sampai berdarah gitu teman-teman ya, kita didiamin juga, nggak diapa-apain juga gitu teman-teman. Selang 2 hari 3 hari ini udah mengering, udah ada perbaikan gitu teman-teman ya. Tetapi yang namanya gangguan perasaan itu butuh tempo teman-teman. Kenapa butuh tempo? Karena butuh pelatihan teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk perasaan itu, rasa takut itu tidak semata-mata kita itu memahami kemudian besoknya kita sembuh, tidak seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kalian sudah memahami, minimal itu kapasitas kecemasannya, kapasitas rasa takutnya itu berkurang teman-teman, kalau seandainya sudah memahami. Dan kalau sudah memahami, oh ini butuh latihan, ya sudah lakukan saja latihan. Nah itu teman-teman, jadi untuk asam lambung itu sih sebetulnya gangguan medisnya itu cuman sedikit teman-teman ya. Cuman kalian tidak menyadarinya gitu teman-teman. Dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung, sebelum dapat diagnosa oleh dokter, kalian juga sering merasakan kembung, kalian juga sering merasakan begah gitu teman-teman. Kalian juga sering merasakan gemeteran. Nah itu teman-teman, tetapi waktu itu kalian tidak hiraukan teman-teman. Karena apa? Karena perasaannya sedang normal-normal saja gitu teman-teman. Rasa cueknya sangat besar waktu itu. Nah itu teman-teman. Nah kemudian sekarang ketika kalian dapat gangguan asam lambung, kemudian asam lambungnya dikatakanlah lebih kuat gitu teman-teman, kemudian dapat sensasi oleng gitu ya, kayak macam mau pingsan gitu teman-teman ya, kalian menjadi takut ya. Menjadi takut, kenapa? Takutnya ini menjadi kematian. Nah itu teman-teman, akhirnya kalian lari ke rumah sakit. Dan ketika datang ke dokter di rumah sakit, kemudian kalian dapat diagnosa
kalian cuman asam lambung saja, kalian baik-baik saja, kalian masih ngeyel. Itu pengalaman saya sih sebetulnya, makanya saya itu ceritakan pengalaman saya dulu seperti itu teman-teman ya, ngeyel ya. Kata dokter itu, Pak, Bapak nggak apa-apa, Bapak itu cuman asam lambung saja katanya gitu. Tapi Pak ini pusing, kelayangan gitu, ada gemeteran juga. Iya nggak apa-apa, itu cuman asam lambung gitu ya. Nah tetapi ketika pulang dari rumah sakit itu ada perasaan tidak nyaman, kemudian ada rasa tidak percaya juga sama dokter teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan dokter salah diagnosa nih, kok kenapa nih ketika sore hari gitu teman-teman ada perasaan takut gitu ya teman-teman ya. Nah itu akhirnya bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter gitu teman-teman, dan akhirnya dokter selalu menyarankan, Pak, Bapak itu baik-baik saja, langkah baiknya Bapak itu mengunjungi psikiater. Selalu seperti itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis memang selalu bingung ya. Bingungnya itu kok ini asam lambung kok rasanya seperti ini gitu ya. Ada kecemasan, ada ketakutan. Nah itu teman-teman perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa kalian itu selain terkena medisnya, kalian juga terkena perasaannya. Perasaannya terkena karena memang ada trauma ya di saat di awal-awal terkena gangguan asam lambung ya. Kemudian sensasinya seperti mau mati, dan kemudian kematian itu menjadi kematian itu tidak kita inginkan teman-teman, tetapi waktu itu rasanya seperti mau mati gitu teman-teman, dan itu menjadi trauma tersendiri tanpa kalian sadari, itu menjadi trauma tersendiri. Dan ketika sekarang kalian menghadapi atau mengalami sensasi sedikit saja itu menjadi trauma ya, takutnya itu berulang kembali. Nah itu teman-teman, takutnya itu menjadi hal kepastian untuk menghadapi kematian. Padahal tidak teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja, kalian harus bisa menerima kalau sekarang itu kalian itu terganggu perasaannya karena memang ada trauma teman-teman ya. Itu gitu teman-teman. Dan untuk sifat-sifat orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang sudah terkena perasaannya, itu paling tidak bisa dia itu menghadapi sakit gitu teman-teman, sakit apapun, padahal itu sakit normal gitu teman-teman. Sakit kepala padahal sakit kepala normal, dulu juga pernah mengalami sakit normal, tetapi saat sekarang mengalami sakit kepala itu menjadi hal yang sangat besar. Nah itu teman-teman, waduh ini sakit kepala gitu teman-teman ya, kenapa ini, padahal sakit kepala biasa. Nah itu teman-teman, kemudian mengalami meriang ya, dan meriang itu sebetulnya meriang biasa. Orang bilang itu panas dingin gitu teman-teman, itu sebetulnya gangguan biasa. Dulu juga pernah mengalami panas dingin gitu teman-teman ya, tetapi kalian tidak hiraukan, kalian konsumsi obat dari warung sudah selesai ya, seminggu juga udah beres. Nah tetapi sekarang itu kalian mengalami sakit badan, kemudian ada meriang-meriangnya juga, kalian dicemaskan teman-teman ya. Nah itu sifat-sifat orang yang sudah terkena gangguan perasaan dari trauma, paling tidak bisa mengalami sakit apapun itu sakitnya gitu teman-teman. Jujur saya juga dulu seperti itu ya. Jadi ketika ada pilek gitu teman-teman, hidung mempet kayak macam begitu, waduh itu pikirannya selalu kemana-mana. Jangan-jangan ini akhir hidup saya, jangan-jangan ini pertanda kematian saya, sebagian napas saya itu sudah diambil sama malaikat gitu teman-teman ya. Itu pemahaman saya dulu ya, ketika rasa cemasnya sangat besar gitu teman-teman ya. Dan tetapi ketika dipelajari, oh ini dari panas dalam gitu teman-teman ya, panas dalam yang disebabkan oleh asam lambung tidak normal ya, wajar saja ada penyumbatan di hidung gitu teman-teman ya. Dan untuk panas untuk pilek-pilek itu ada dua perbedaan sih sebetulnya. Kalau tidak karena virus influenza ya, kita juga bisa terkena dari gangguan panas dalam yang disebabkan oleh asam lambung tidak normal. Nah perbedaannya, kalau misalkan pilek biasa, pilek dari virus influenza itu ada ingusnya juga teman-teman ya. Kadang kita itu kalau misalkan napas itu sering banyak ingusnya lah gitu ya teman-teman, tahu sendiri ya, kalau misalnya banyak ingus ya pasti nggak nyaman untuk napas gitu teman-teman ya. Dan kemudian dari panas dalam itu biasanya pileknya itu pilek kering ya, pilek kering gitu teman-teman. Kalau misalkan itu terasa mempetnya itu agak di bagian dalam di sini. Nah itu teman-teman, itu dari panas dalam. Dan cara menanganinya, kalau misalkan kalian sudah paham, oh itu dari panas dalam nih, ya sudah, jangan kalian obati hidungnya, nggak akan membaik teman-teman ya. Kalian kenali saja penyebabnya, tangani penyebabnya. Kalau seandainya kalian sudah paham, oh ini penyebabnya dari panas dalam, ya sudah, panas dalamnya diturunkan dengan cara seperti apa, yang sederhana, yang mudah, yang simpel, tanpa biaya teman-teman ya. Kalian cukup banyak air minum saja. Karena
Karena penyebab panas dalam itu disebabkan oleh asam lambung yang tidak normal. Bisa saja nilai keasamannya yang bertambah gitu ya, bisa saja kapasitas asam lambungnya yang bertambah. Ya sudah, that's it. Cuman air minum saja. Perbanyak air minum, sebab air minum itu bisa menetralkan asam lambung. Contoh kecilnya saja, berpikir secara logika gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita beli cuka asam yang sangat asam 1 botol, kita campur air, itu nilai keasamannya itu akan berkurang, jadi kurang asam. Nah itu teman-teman berpikir sederhananya nanya ke situ. Nah itu juga yang saya lakukan dulu, tetapi kadang jujur juga ya. Jadi ketika saat paham ke sana, tetapi kalau misalkan sensasi datang hadir, pemahaman kita itu blank sama sekali ya. Yang ada itu, yang hadir itu rasa cemas, was-was, gelisah, gundah-gulana gitu teman-teman ya. Karena wajar, yang namanya trauma itu pemulihannya nggak sesimpel waktunya apa yang kita bayangkan gitu teman-teman. Jujur ini pengalaman saya tidak bisa berani berbohong gitu teman-teman, karena memang pengalaman saya juga agak alot juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan dibandingkan dengan orang lain yang belum paham, yang tidak memahami sampai sekarang gitu teman-teman ya, itu saya lebih cepat kalau dibandingkan dengan orang lain gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi makanya pahami saja bahwa yang namanya trauma itu butuh proses teman-teman ya, butuh pembiasaan. Orang takut harus dilatih menjadi berani lagi, dan dalam proses pelatihannya itu ya pasti ada waktu ya. Nggak semata-mata kalian sekarang itu dilatih menjadi berani, besoknya kalian menjadi pemberani. Tidak seperti itu. Contoh lah, kayak macam petarung fighter itu pasti kalau misalkan untuk melatih keberaniannya itu ya, pasti dia itu banyak latihan sebelum tanding. Dia itu banyak latihan itu untuk memupuk rasa berani, rasa percaya diri gitu teman-teman, dan untuk melatih kemampuannya juga gitu teman-teman. Nah itulah proses gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami trauma, rasa takut gitu teman-teman ya, ayo lakukan pelatihannya. Kalau misalkan banyak sekali nih yang sedang mengalami takut jalan-jalan, tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya, selama kalian sudah makan, sudah minum, that's it. Cuman itu lakukan saja jalan-jalan. Yang biasanya dipikirkan oleh orang-orang yang masih takut jalan-jalan, biasanya ketika mau pergi itu selalu membayang-bayangkan ketika nanti di perjalanan sensasi pasti hadir katanya gitu. Takutnya nanti pingsan gitu kan ya, takutnya nanti mati gitu. Seputaran itu saja sih sebetulnya. Ya, wajar karena kitanya ada trauma gitu teman-teman, trauma akan kematian, trauma akan hal-hal yang berbahaya gitu teman-teman ya. Padahal itu cuman permainan pikiran dari rasa trauma gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang namanya trauma, pikiran kita itu semakin waspada, tubuh kita semakin waspada. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, selalu dipikirkan dari sekarang gitu teman-teman, karena kita ini semakin waspada. Nah itu teman-teman, kita mau melakukan ini selalu dipikirkan lagi gitu teman-teman, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Nah itu teman-teman, itu sifat-sifat orang yang terkena gangguan perasaan dari trauma. Nah itu teman-teman, itu sistem pertahanan tubuh sih sebetulnya, alami teman-teman ya, dan wajar gitu teman-teman. Cuman kurang ajarnya kita itu berlebihan sekarang teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami perasaan cemasnya masih berlebih, takutnya masih berlebih gitu teman-teman ya, itu hal yang sangat biasa dan merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi itu akan mengganggu aktivitas kalian gitu teman-teman. Jadi aktivitas kalian itu menjadi terbatas. Mau ngapa-ngapain jadi tidak dilakukan, mau kesini tidak dilakukan. Jadi semuanya itu serba terbatas karena memang kitanya semakin waspada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sekarang sedang mengalami gangguan itu, kemudian kalian ingin melakukan hal-hal yang sangat besar lagi, di awal-awal yang harus kalian lakukan untuk saat ini adalah melatih perasaannya agar menjadi lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Gimana caranya yang sekarang mengalami ketakutan, gimana caranya supaya menjadi pemberani lagi? Nah itu teman-teman, untuk melatih keberanian kita itu harus dibiasakan dari mulai sekarang gitu teman-teman. Takut mandi gitu ya, gampang, sering mandi saja. Walaupun misalkan ketika mandi itu ada perasaan tidak nyaman, tetapi tidak apa-apa, itu proses gitu ya teman-teman ya. Lakukan terus. Ketika nanti kalian dibiasakan seperti itu, maka kalian akan terbiasa gitu teman-teman, dan keberanian itu timbul karena kebiasaan kalian teman-teman ya. Jadi kita itu bisa karena terbiasa gitu teman-teman. Kemudian yang masih mengalami ketakutan akan keluar, lakukan jalan-jalan saja. Untuk jalan-jalan tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya
berbahaya teman-teman ya. Justru dengan jalan-jalan itu akan lebih mempercepat pemulihan kalian. Nah itu teman-teman, olahraganya dapat ya, kemudian pelatihan mentalnya ada di situ gitu teman-teman ya. Kemudian press otaknya juga ada, kemudian bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran yang lain, bisa dengan pandangan-pandangan pemandangan atau melihat orang lalu lalang atau kita melihat jalan-jalan gitu teman-teman ya. Itu ya bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Dan kalau seandainya pikiran-pikiran negatif itu teralihkan, maka pemicu untuk rasa cemas itu tidak ada teman-teman ya. Karena pemicu rasa cemas itu biasanya diawali dengan pemikiran-pemikiran yang salah teman-teman ya. Dan pemikiran-pemikiran yang salah itu lahir karena apa? Karena sekarang kita itu sedang merasa sensitif. Sensitifnya kenapa? Itu bentuk pertahanan kita karena memang ada trauma tersendiri. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sedang merasakan sensasi sedikit pun dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, jangan dipikirkan teman-teman ya. Walaupun misalkan itu agak sulit, tetapi tanamkan dalam pikiran kalian saat ini juga bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, jadi kalian jangan pernah berpikir tentang penyakit, sensasi. Jangan seperti itu. Mulai dari sekarang kalau misalnya kalian mau berpikir, berpikirlah yang jenis. Cobalah untuk mencoba untuk membayang-bayangkan hal-hal yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Jangan berpikir tentang yang merugikan kita teman-teman, karena ketika kita berpikir yang merugikan, berpikir hal-hal yang negatif, itu tidak akan membangun teman-teman ya, membangun kalian menjadi lebih baik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena memang sekarang sudah adzan, harus ke masjid juga, jadi videonya tidak panjang lebar. Sebetulnya saya masih ingin masih ingin tetap ngobrol sama kalian, masih ingin tetap menyampaikan sama kalian dengan tujuan semoga saja kalian itu pemahamannya itu terbuka ya, pemikirannya itu terbuka gitu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini bakalan membaik kalau seandainya kalian paham tentang gangguan asam lambung, tentang gangguan GERD, tentang gangguan apa itu yang namanya anxieties psikosomatis teman-teman ya. Kalau seandainya kalian paham ke arah sana, kalian bakalan cepat teman-teman membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu share videonya setiap hari, kemudian bisa menemani kalian lah gitu ya, biar kalian itu selalu teringatkan seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu ya minimal bisa menenangkan kalian, bisa memotivasi kalian agar menjadi lebih baik. Nah itu teman-teman, kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat membaik lagi, keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, baik emosinya, moodnya, semangatnya, cerianya, bahagianya, dan semuanya yang dulu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.